Intoleransi di Indonesia sering muncul dari eksklusivisme beragama, yaitu sikap menganggap satu agama lebih unggul daripada yang lain. Ahmad Swedi dari Abdurrahman Wahid Center mengatakan, eksklusivisme beragama muncul karena pemahaman agama yang kurang. Media sosial membuat ajaran agama disebarkan potongan-potongan tanpa penjelasan mendalam, sehingga otoritas ulama lama tersingkir. Untuk mengurangi eksklusivisme, penting membuka ruang interaksi lintas kelompok di sekolah dan ruang publik. Dengan begitu, intoleransi bisa ditekan melalui pengalaman nyata, bukan sekedar teori. Selain sekolah dan tokoh moderat, lembaga lain juga bisa berperan mengurangi eksklusivisme. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat program pertukaran belajar antar provinsi atau antar sekolah untuk memperluas wawasan keragaman. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama bisa mengadakan dialog lintas agama dan workshop toleransi untuk masyarakat. Organisasi masyarakat sipil seperti NU Online Center atau LPBI NU dapat menginisiasi program komunitas yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang. Media massa dan platform digital juga dapat menyoroti cerita keberagaman dan kolaborasi antar identitas, sehingga toleransi bisa dipelajari melalui pengalaman nyata, bukan sekedar teori. Penyalahgunaan otoritas keagamaan. Penyalahgunaan otoritas keagamaan terjadi ketika tokoh atau lembaga agama menggunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi, seperti mencari keuntungan, kekuasaan, atau memanipulasi pengikutnya. Peran lembaga sosial lain untuk menanggulanginya, yang pertama adalah lembaga politik. Lembaga politik berperan melalui penegakan hukum, di mana negara memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum tetap diproses secara adil, tanpa melihat jabatan atau status keagamaan seseorang. Hal ini mencegah kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang. Yang kedua adalah lembaga ekonomi, di mana ia membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi tidak mudah dimanfaatkan atau ditekan secara finansial oleh pihak tertentu. Selain itu, transparansi pengelolaan dana juga penting agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ketiga, lembaga keluarga. Lembaga keluarga mengajarkan sikap tidak menerima ajaran secara buta, di mana keluarga mendorong anggota untuk berpikir secara rasional, berdiskusi, dan bertanya jika ada ajaran atau perintah yang terasa tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, di mana ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan membekali masyarakat dengan literasi dan kemampuan berpikir kritis. Melalui pendidikan, seseorang belajar membedakan ajaran yang benar dan penyimpangan, sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi oleh figur yang mengalahgunakan otoritasnya.